Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Kajian kita pada subuh hari ini tentang dusta putih. Dusta putih itu bahasa Arabnya al-kalbu al-hasan. Dusta hasanah. Dusta hasanah itu berbohong yang baik. Selama ini kita menganggap berbohong itu jelek semua. Tapi ada berbohong yang baik dan ada pula berbohong yang wajib berdusta. Pertanyaannya, siapa yang wajib berdusta? Spionase di medan perang. Jadi kalau kita jadi mata-mata di medan perang, lalu kita tertangkap oleh musuh. Nah, terhadap musuh itu kita wajib berdusta. Jadi kalau ditanyakan, kamu mata-mata ya? Mau memata-matai kami, pabrik senjata kami, tempat perbekalan kami? Oh tidak, saya tidak tahu, saya mau ke sana. Ini biasanya mata-mata ini menyamar, tidak seperti tentara. Kadang-kadang rambutnya panjang, kukunya tidak terurus, tidak dipotong, tidak menunjukkan bahwa dia orang yang seorang intelek, tapi menunjukkan dia seperti orang biasa-biasa saja. Tertangkap juga. Nah, waktu itu dia wajib berdusta, spionase. Kalau di medan perang, sebab kalau dia jujur, dia tidak berdusta, pertama nanti dia terbunuh, mati dia. Jadi untuk menyelamatkan jiwanya, menyelamatkan pasukannya, dan mengetahui rahasia-rahasia musuh seperti di Israel sekarang itu. Nah, itu orang-orang Palestina perlu dibekali dengan dusta hasanah, berbohong cara yang baik karena dalam keadaan terpaksa. Kenapa? Karena musuh sangat jahat sekali. Kaidah usul fikihnya itu yang pada awalnya terlarang menjadi boleh. Bahasa usul fikihnya tubihul mahzurat, hal yang semulanya terlarang kemudian dibolehkan dalam waktu-waktu tertentu. Nah, jadi yang kedua, untuk menyelamatkan nyawa orang. Umpamanya kita tetap di rumah, ada orang berkelahi di jalan sana, masuk dia ke rumah kita, disembunyikan di bawah tempat tidur. Ditanya, ada tak saya lari kemari? Enggak ada. Saya ini baru benar, ada apa? Nah, kita bertanya ke dia bertanya ke kita bertanya, ada apa? Oh, ada kelahi tadi, arahnya ke sini tadi. Tidak ada, nggak tahu apa-apa.
Untuk menyelamatkan nyawa orang tadi. Mana tahu orang ini berkelahi, dia bawa parang atau bawa senjata-senjata tajam untuk menyelamatkan nyawa orang ini, itu kita dibolehkan berdusta. Tapi jangan terus-menerus dusta, hanya untuk hal-hal yang sifatnya darurat. Apa kaidah fikihnya tadi? Ad-daruratu tubihul mahzurat. Hal-hal yang bersifatnya darurat, maka hal-hal yang semulanya terlarang itu dibolehkan. Nah, makanya di pesawat itu banyak pintu darurat ya, di depan, di tengah, kiri, kanan. Itu jangan dibuka waktu kita sedang di udara. Kapan dibukanya pintu darurat itu? Waktu ada eksiden, kejadian, umpamanya terdampar di laut, buka. Atau jatuh di hutan rimba, buka. Itu boleh. Jadi saya beberapa tahun kemarin, saya pula yang duduk dekat pintu darurat itu kata pramugari, Pak, ini pintu ini jangan dibuka ya. Bapak dekat pintu darurat, kan Bapak masih kuat untuk buka pintu darurat, insya Allah. Itu katanya nanti kalau ada kata-kata be quick, orang akan dievakuasi. Nanti ada sinyal atau perintah dari mikrofon, tolong buka, Bapak bantu buka, insya Allah. Jadi banyak pintu daruratnya. Jadi dalam keadaan darurat, hal-hal yang seharusnya tidak boleh dibolehkan untuk sementara. Jadi dusta putih itu, dusta hasanah itu adalah dusta pertama spionase di medan perang. Spion itu mata-mata. Kalau dalam bahasa Arabnya itu jasus ya. Jasus itu artinya mata-mata. Kalau di pesantren itu mata-mata lain lagi, jasus juga. Orang yang kalau di pesantren tertentu wajib berbahasa Arab dan bahasa Inggris, tidak boleh berbahasa Indonesia. Siapa yang pakai bahasa Indonesia di hari-hari tertentu, 14 hari, hari-hari jam menerapkan bahasa Arab, bahasa Inggris, siapa berbahasa Indonesia dihukum. Entah dihukumnya itu disuruh pidato, entah dihukumnya itu suruh bersihkan WC, entah disuruh cabut rumput. Jadi ada jasusnya itu, mata-mata yang mengintai siapa dia yang menggunakan bahasa Indonesia di hari itu. Nah, kalau jasus di medan perang, mata-mata di medan perang, dia sudah dilatih bagaimana kalau tertangkap oleh musuh. Ada juga batas-batas dustanya itu, tidak ulang terus-menerus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyelamatkan nyawa orang yang berkelahi. Itu di depan rumah saya, itu ada orang berkelahi. Mulanya waktu kedai saya itu berdiri, datanglah ini dari kantor wali kota ini yang melihat bangunan tanpa izin. Lalu tim dari Satpol PP ya, satu mobil masuk ke tempat saya. Lalu mana tuan rumah? Saya bilang, oh bapak ya, iya. Ini sudah ada surat izinnya Pak. Ada, sedang diurus. Bapak kerja di mana? Saya katakan saya dosen di Persada Bunda. Waktu itu full kerja di Persada Bunda. Wah, bapak berbohong katanya. Saya aja kuliah di situ, tak ada ketemu dengan bapak. Iya, pada tahun 2009 saya itu pernah dulu mengajar. Saya harus menyelesaikan S3 saya di UI. Jadi saya pernah mengajar kira-kira 4 tahun sampai 5 tahun untuk menyelesaikan disertasi saya di program doktor. Makanya tak ketemu sama Anda waktu itu.
Bohong bapak katanya. Kata Satpol PP kepada saya, enggak, lihatlah di apanya itu brosur pendiri dari perguruan tinggi itu ada nama saya nomor 8. Sekarang digeser nomor 11 kayaknya. Ada namanya, saya pendiri di situ. Ada percaya saya Pak? Ya ada percaya, enggak apa-apa lah. Jadi sedang diurus, ya. Lalu dia mundur, dimundurkannya mobilnya. Ketika mundur itu entah bagaimana di sebelahnya itu ada orang yang angkat besi. Apa namanya itu? Gimnastik, apa namanya itu? Yang angkat besi itu ya. Jadi orang yang angkat besi itu lewat, yang lengannya aja sebesar betis kita, orang angkat besi, juara 1 provinsi Riau. Jadi ketika mundur Satpol PP itu tadi ditabrak aja orang yang pakai Honda mau ke sebelah rumah saya, mau ke tempat dia angkat besi itu, ditabraknya di belakang. Turun dia dari Hondanya karena tabraknya nggak begitu kencang. Turun dia pergi dekat supir yang menyebutkan, yang menuduh saya bohong tadi, ditamparnya, tangannya sebesar betis awak. Berapa buat tamparnya itu? Hah? Iya. Oh iya betul. Pikir maka sekarang pindah dia. Nah, enggak di situ lagi. Kemarin di sebelah rumah saya. Riki, ya betul. Setelah dia mundur ke belakang, waktu itu disenggolnya si Riki itu, akhirnya, oh iya bapak urusan olahraga juga ya, pantas ya tahu. Satu jurusan. Nah, akhirnya kawan-kawannya itu dipukulnya juga oleh si Riki ini. Lari orang satu mobil tadi, mobil tinggal di situ, yang lainnya lari. Larinya itu dalam ke tempat si Riki itu pula. Nak tahu dia bahwa itu Riki itu yang punya buat besi itu. Ada pukul lagi orang tuh. Ada dengan besi juga dipukulnya sedikit. Yang Satpol PP tadi itu. Nah, lalu tukang, wih, ada apa ini? Saya sedang sholat waktu itu. Mengadulah tukang ke saya, Pak, iya, itu Satpol PP yang tadi itu ngatakan bapak bohong itu dia supirnya, dia nabrak si Riki itu. Sekarang bagaimana? Sekarang dia larinya ke situ, dia kena pukul lagi. Akhirnya ditelepon polisi, datang ramai-ramai polisi. Polisi sudah ramai datang, baru saya siap sholat. Ada apa kejadian ada ramai polisi Satpol PP? Kejadian ada orang yang memukul. Nah, pukulnya itu parah. Karena itu dibawa ke rumah sakit. Nah, jadi siapa tadi itu yang Satpol PP yang menuduh saya berbohong itu Pak, kamu sediakan uang besok hari Senin. Itu hari Sabtu itu. Nah, hari Senin Bapak kasihlah uang minyak kepada kami. Mari. Izin sedang diurus, ya uang minyak saja lah. Oh minyak boleh, kan tidak banyak. Ya sekali aja Pak. Hari Senin itu ya, Insyaallah. Saya sekarang rumah saya di Lagu Baru, saya katakan ini baru mulai membangun. Jadi tidak bawa uang. Hari Senin bisa Pak? Boleh, datang hari Senin. Sekedarnya. Saya tunggu lah hari Senin. Mau ngasih 100 kayak 50 gitu ya. Enggak datang dia. Rupanya masih sakit. Nah, itulah. Jadi menuduh orang berdusta enggak boleh. Akibatnya apa? Akibatnya orang enggak berdusta disuruh dusta. Apa kata tukang itu? Dia masuk rumah sakit Pak Rakib. Iya. Itulah kualat dia. Kualat. Masa Ustaz ya bermain kan katanya. Di dunia saja udah nampak angkatlah sampai ke situ, saya katakan. Saya hanya anggap biasa saja. Ya tapi itu pelajaran bagi dia tuh Pak Rakib katanya. Pelajaran apa?